jumpa lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Bicara Inter. Aduh, Inter kalah nih. Gimana teman-teman Interisti? Pada lemes semua pasti dong. Soalnya ini merupakan kekalahan pertama bagi Inter di musim ini. Namanya pertandingan pasti ada kalah menangnya dong. Ayo pada semangat semua ya. Harus kuat dan tetap semangat, perjalanan masih panjang. Dukung terus Nerajuri sampai kapanpun, oke? Untuk pembahasan hari ini aku mau bahas review pekan ke-6 Serie A Inter Milan versus Sassuolo, update pembeli Inter dan stadion baru. Oke, langsung aja ya. Inter Milan dipaksa mengaku kalah oleh tim tamu Sassuolo dalam laga pekan ke-6 Serie A. Nerazzurri keok dengan 1-2. Bermain di Giuseppe Meazza, Inter sebenarnya memulai laga dengan baik dan sempat unggul. Nahas, mereka gagal memanfaatkan momentum, justru membiarkan Sassuolo melawan. Kali ini Inter sempat unggul lebih dahulu lewat gol Denzel Dumfries di akhir babak pertama, yaitu di menit ke-45 plus 1 menit. Sassuolo membalikkan kedudukan di babak kedua melalui Nedim Bajrami di menit ke-54 dan Domenico Berardi di menit ke-63. Ini jadi kekalahan pertama Inter Milan di Liga Italia musim 2023-2024. Untungnya posisi di papan atas klasemen sementara tidak berubah ya. Oke, di babak pertama pertandingan dimulai dan Inter langsung menggebrak. Menit ke-36 Consigli harus menjatuhkan badan untuk membelok tembakan Marcus Thuram. Peluang pertama bagi Inter. 20 menit berlalu dan Inter mendominasi dengan 69% penguasaan bola. Sassuolo tertekan, tapi pertahanan mereka terbukti masih kuat. Menit ke-39, giliran Sassuolo mendapatkan peluang matang. Di luar dugaan, serangan Sassuolo cukup mengejutkan. Umpan Berardi dilanjutkan tembakan keras Toljan. Sommer harus membelokkan bola. Menit ke-45 plus 1, gol yang ditunggu-tunggu Inter akhirnya tiba. Menerima operan Thuram, Dumfries lolos dari kawalan bek lawan untuk mengirim tembakan keras ke sudut bawah gawang. Gol Inter 1, Sassuolo 0. Sassuolo hampir saja langsung menyamakan kedudukan. Blunder Calhanoglu membuat Sommer kesulitan. Untungnya dia masih bisa membelokkan sepatkan chips Bajrami. Masuk di babak kedua, Sassuolo melanjutkan momentum mereka di akhir babak pertama. Giliran Inter yang tertekan. Tekanan tim tamu cukup merepotkan. Menit ke-54, Sassuolo akhirnya mencetak gol balasan. Umpan Berardi diamankan Bajrami di sisi kanan kotak penalti, dilanjut dengan tembakan keras ke tiang dekat. Gol Inter 1, Sassuolo 1. Menit ke-63, Sassuolo berbalik unggul. Lagi-lagi Berardi merepotkan. Kali ini dia menerima operan Toljan
mengecoh Mkhitaryan dan mengirim tembakan rendah ke sisi kiri. Gol Inter 1, Sassuolo 2. Inter mulai panik setelah ketinggalan. Pola serangan mereka mulai mudah terbaca. Pergantian pemain juga tidak membantu. 80 menit pertandingan berjalan. 10 menit akhir Inter terus mencoba segala cara untuk mencetak gol balasan. Tapi Sassuolo bisa bertahan dengan baik. Skor 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Statistik pertandingan. Tembakan Inter 13, Sassuolo 13. Tembakan ke arah gawang Inter 3, Sassuolo 6. Penguasaan bola Inter 63%, Sassuolo 37%. Operan Inter 579, Sassuolo 346. Akurasi operan Inter 85%, Sassuolo 79%. Pelanggaran Inter 10, Sassuolo 8. Kartu kuning Inter 0, Sassuolo 1. Kartu merah 0-0. Offside Inter 3, Sassuolo 4. Dan tendangan sudut Inter 8, Sassuolo 6. Analisa kekalahan Inter. Analisa kekalahan Inter, menurut aku pada babak pertama Inter sebenarnya tidak ada masalah ya, malah unggul 1-0. Pada awal babak kedua masih intens dilakukan, meskipun Inter menguasai permainan dengan positioning 63%, tetapi menurut aku para pemain mulai kelelahan ya, terutama pada pertahanan sisi kiri Inter, di mana pemain seperti Bastoni, Mkhitaryan, dan Di Marco. 2 gol Sassuolo berawal dari sisi kiri pertahanan Inter. Menurut aku seharusnya Simone Inzaghi melakukan pergantian pemain pada awal babak kedua, di mana De Vrij, Augusto, dan Frattesi masuk lebih awal. Jika pertandingan ini dilakukan, kemungkinan gol dari Sassuolo tidak terjadi ya teman-teman. Itu juga terlihat pada rapor para pemain Inter, terutama Bastoni yang paling rendah. Bukan karena skillnya yang jelek, tetapi stamina menurun atau kelelahan. Faktor ini juga diperkuat oleh Simone Inzaghi. Sebelum pertandingan, dia membuat statement bahwa dia menyesalkan jadwal yang padat bagi Inter sehingga pemain kelelahan. Oke, itu analisa dari aku ya. Gimana menurut teman-teman nih? Di komen ya. Klasemen Serie A pekan ke-6. Di peringkat pertama Inter Milan dengan poin 15, peringkat kedua AC Milan dengan poin 15, peringkat ketiga Juventus dengan poin 13, peringkat keempat Atalanta dengan poin 12, peringkat kelima Napoli dengan poin 11, dan peringkat keenam Lecce dengan poin 11. Selanjutnya pembeli Inter. Media yang berbasis di Uni Emirat Arab, Abu Dhabi Sport, mengklaim bahwa Investcorp benar-benar serius ingin membeli Inter. Investcorp telah mengajukan tawaran ke pemilik Inter saat ini, Suning Group, senilai 1,3 miliar euro. Jumlah itu akan melebihi angka yang ditetapkan oleh Suning sebagai ambang batas minimum
di mana mereka bersedia mendengarkan tawaran yakni sebesar 1 miliar euro. Selain itu, ada juga laporan lain yang menyebut jika Investcorp kini sedang dalam tahap uji tuntas. Selanjutnya, update stadion baru. Wali Kota Wilayah Rozzano, tempat stadion baru bagi Inter akan dibangun. Gianni Ferretti, proyek stadion Inter adalah kesempatan emas yang dinantikan banyak kalangan. Untuk kota kami ini menjadi daya tarik tersendiri dan memungkinkan banyaknya turis maupun orang-orang dari luar kota untuk berkunjung ke sini. Mungkin kami akan membangun subway atau kereta bawah tanah bersamaan dengan pembangunan stadion serta bangunan-bangunan yang lainnya seperti hotel, apartemen, dan kantor-kantor. Proyek stadion itu sendiri akan secara resmi dipresentasikan terhadap kami pada bulan April nanti. Stadion baru Inter dikabarkan akan menjadi proyek 4 tahun dimulai tahun 2024. Perencanaan dijadikan konkret dengan mudah dengan semua dokumen yang ditandatangani, dan 2025 pembangunan baru akan dimulai. Inter diharapkan sudah dapat menempati rumah baru mereka di tahun 2028. Oke, baik, sekian dulu konten dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Subscribe juga channel aku Sophie Internona. Follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sophie Internona. Follow TikTok aku Bicara Inter dan Sophie Internona. Dadah, Forza Inter sempre.